Kadang itu saya tuh melihat orang tuh Masya Allah ya, takut pada diri saya sendiri. Ada orang diantar ayahnya, ibunya untuk mesantren, biaya cukup, semua cukup, ayah mendukung, ibu mendukung. Tapi oleh Allah tuh dikasih ingin ngaji itu nggak ada, inginnya itu nggak ada. Pokoknya saya mau pulang, pokoknya harus pulang, saya nggak kuat. Nah. Jadi kalau orang itu sudah dikasih musibah oleh Allah, tahu-tahu tuh otaknya meslek. Barang yang tidak baik dianggap baik. Maka dengan penuh semangat menuju hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau Allah itu memberikan hidayah pada orang, maka tahu-tahu dengan penuh semangat menuju kepada kebaikan. Nah, kita ini doa kepada Allah supaya Allah SWT tolong kita ya, sehingga kita ini melihat yang baik itu baik dan terus bisa mengamalkan, melihat yang buruk itu buruk sehingga mudah meninggalkan. Jadi manusia itu berpendapat itu hakikatnya nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Kalau Allah nggak nolong, yang baik perasaannya buruk, yang buruk perasaannya baik. Dan setelah tahu baik buruk itu, ingin itu pun juga nggak bisa manusia itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Kamu tidak bisa ingin kecuali dengan kehendak Allah. Jadi setelah tahu itu baik, itu ingin tok itu juga nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Jadi orang itu pertama kali perlu pertolongan Allah supaya tahu kalau baik itu baik. Ini pertama. Kedua, minta pertolongan Allah supaya dikasih keinginan untuk baik. Ketiga, supaya ditolong oleh Allah untuk mengerjakan yang baik itu. Keempat, minta tolong kepada Allah supaya ditolong untuk ikhlas dalam berbuat yang baik itu. Kemudian yang kelima, minta lagi tolong kepada Allah supaya ditolong istiqomah dalam kebaikan itu. Kemudian yang keenam, minta tolong lagi kepada Allah supaya diterima kebaikan itu. Berapa? Paling sedikit 6 itu paling sedikit ini. Kalau dirinci bisa tambah banyak lagi itu. Jadi kalau orang itu kalau nggak ditolong oleh Allah, mau mikir ini yang baik, ini yang buruk nggak bisa. Yang buruk dikira baik, yang baik dikira buruk. Maka ya Allah, tunjukkan aku yang baik-baik, yang buruk-buruk. Setelah tahu baik buruk, kalau nggak ditolong oleh Allah untuk ingin, ya nggak bisa ingin. Tahu nabi-nabi itu baik, para sahabat baik, wali-wali baik, ingin ikut itu pun nggak mau. Alah, enakan begini, santai. Setelah ingin itu tanpa ditolong oleh Allah juga hanya ingin tok, tapi nggak bisa jalan. Maka minta ditolong oleh Allah supaya bisa amal. Setelah amal, kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa ikhlas. Amalnya itu niatnya aneh-aneh, maka ikhlas. Setelah ikhlas sehari terus kemudian nggak ikhlas, tidak ikhlas terus, minta istiqomah. Setelah istiqomah minta diterima oleh Allah supaya kebaikan tadi jadi asbab ridho Allah, masuk surga Allah. Jadi setiap kebaikan itu kamu perlu tahapan-tahapan 6 itu paling sedikit. Kalau tidak nanti mesti ngadat, mogok di tengah jalan. Kadang-kadang itu saya tuh melihat orang tuh Masya Allah ya, takut pada diri saya sendiri ya.
Ada orang diantar ayahnya, ibunya untuk mesantren, gitu. Biaya cukup, semua cukup, ayah mendukung, ibu mendukung. Tapi oleh Allah tuh dikasih ingin ngaji itu nggak ada, inginnya itu nggak ada. Pokoknya saya mau pulang, pokoknya harus pulang, saya nggak kuat. Nah, diiming-iming kamu apa enggak ingin belajar ilmunya Rasulullah, ilmunya para sahabat, ilmunya wali-wali Allah, nggak mau dengar. Pokoknya saya pulang. Dah pokoknya pulang sekarang juga. Nah. Gimana itu? Itu ini yang menggerakkan juga Allah begitu itu. Jadi kalau saya nggak mau itu, kamu bergol kakinya juga nggak akan mau. Ya ada orang yang duit nggak punya, ayahnya nggak boleh, ibunya nggak dukung, otaknya juga lembek juga. Nekat pokoknya saya mondok saya mau mati di pondok ini. Iya ada itu. Padahal ngaji itu nggak jalan-jalan itu. Duit nggak punya. Ayahnya marah-marah, tapi ya oleh Allah digerakkan untuk ngaji, ya ngaji aja. Udah dimarahi sama gurunya, ya ngaji aja. Nah kamu ini termasuk golongan mana? Nggak tahu saya. Makanya kita ini tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu saya komplit 6 tadi itu. Makanya dikatakan para ulama ihdina itu maknanya bukan memberi petunjuk, itu tidak, memberi taufik. Hidayah itu taufik. Ihdina itu maksudnya tuntunan kula niki, jenengan kula aturin nuntun kula ning dalan sing lurus. Bimbinglah saya, tuntunlah saya gitu. Bukan tunjukkan. Kalau tunjukkan kan itu loh jalan bener mlaku dhewe kan gitu. Kalau ihdina itu bukan begitu. Ihdina itu tuntunlah saya ini ya Allah ke jalan yang benar. Hidayah itu taufik. Tuntun ya Allah. Maka kata-kata ihdina dikasih mana tunjukilah kami, kata itu kurang tepat sebetulnya kalau dilihat dari terjemah tafsirnya itu. Karena maksudnya hidayah di sini taufik. Ada hidayah yang dengan makna hanya petunjuk saja, tidak taufik. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Manusia itu saya kasih hidayah 2 jalan. Jalan baik, jalan buruk itu manusia itu dikasih oleh Allah akal yang bisa memahami ini jalan baik, jalan buruk. Tapi belum tentu dapat taufik. Jadi kalau wahdainahu najdain itu hidayah petunjuk. Kalau ihdinas siratal mustaqim hidayah taufik, tuntunlah aku. Nah, gitu kalau kamu sholat baca Fatihah begitu ya. Ya Allah tuntunlah aku ini. Nah, dituntun tuh walaupun buta, pincang, loro, kadang kalau dituntun nggak bisa sampai. Ya. Tapi kalau cuma ditunjuki tok, nggak dituntun. Sedangkan dia ini pelupa, ditunjuki ke sana, tahu-tahu malah lupa ke arah yang lain. Maka ihdina, tuntunlah kami. Begitu juga kalau orang itu oleh Allah tidak dikasih hidayah, ya maunya itu jahat aja. Tapi kalau orang itu dikasih hidayah oleh Allah, ya maunya baik aja. Setelannya begitu. Maka dalam Sanusi itu dikatakan satu syair,
yuqda 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Ditakdirkan bagi seseorang ketika waktu-waktu ujian, waktu-waktu musibah, ditakdirkan bagi seseorang di waktu-waktu musibah, sehingga dia itu menganggap barang yang tidak baik jadi baik.